Halo Sobat Josi, sudah lama saya tidak membuat sebuah postingan tutorial maupun postingan yang lainnya. Oke, kali ini saya akan membuat sebuah postingan mengenai tentang WiFi, yaitu menggunakan WiFi tanpa seizin kita, tanpa sepengetahuan kita. Nah, ini dia. Ini adalah topologi di rumah saya. Saya menggunakan Mikrotik, kemudian saya salurkan ke GTA. Dari GTA saya bagi lagi ke router tenda, kemudian saya bagi lagi ke PC. Nah, dari kedua router ini, GTA dan tenda, ini bisa dipakai untuk HP, dari GTA langsung, dari tenda juga bisa langsung, ke HP juga bisa. Namun untuk GTA ini saya bagi ke tenda dan komputer. Kemudian di tenda ini saya gunakan untuk CCTV juga. Nih, seperti ini topologinya. Kurang lebih seperti ini. Oke, ini adalah rangkaian jaringan di rumah saya kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah HP istri saya dan yang satunya adalah HP saya sendiri. Dan ada dua CCTV yang aktif. Kemudian komputer ini kadang aktif, kadang tidak. Yang jelas untuk device aktif ini ada GTA, HP, tenda, CCTV. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita langsung menuju ke router GTA saya dengan alamat IP. Ini dia alamat IP-nya kan sudah saya ganti. Alamat IP GTA saya menggunakan 10.10.100. Ini dia guys. Untuk username kita menggunakan admin, sedangkan password Telkom DSO 123. Ini masih menggunakan router GTA F609, hardware-nya versi 5, software-nya versi 7. Baik, untuk mengetahui device-device mana saja ada yang mencurigakan atau tidak, kita masuk ke network. Kemudian di bagian ini kita masuk ke VLAN. Di bagian VLAN kita masuk ke associated device. Untuk ini kita klik saja. Di sini kita fokus ke bagian RSSI ini aja ya guys. Di sini kalau 65, 65, 57 5379 ini masih apa ya, kita refresh lagi, masih standar lah. Tapi ini ada yang lebih dari min 84. Ini berarti jauh banget, jauh dari sekitar sini di rumah, intinya bukan di rumah saya lah kalau yang sampai 84 ini. Kita akan coba tandai saja. Ini dia IP-nya, MAC address-nya 5AC5. Kita akan coba cek di Mikrotik. Kemudian setelah di Mikrotik ini kita akan coba masuk ke bagian IP, lalu DHCP server. Nah, kita cek, oke. Di sini ada 5AC5. Nah, ini dia guys. Di bagian active hostname ini terdeteksi TLWR840N. Ini berarti router TP-Link ya guys. Jadi padahal kalau dari topologi yang saya buat ini, di rumah saya tidak ada router TP-Link-nya guys. Berarti ini pengguna yang tanpa seizin saya menembak WiFi saya. Oke, kita akan coba lihat. Kita akan blok saja, kita blok. Namun kita tidak seutuhnya memblokir, cuman mau membatasi saja aksesnya agar router ini bisa tetap connect ke WiFi saya, namun tidak bisa digunakan internetnya. Caranya gimana? Kita tinggal klik kanan, kemudian kita make static, kita jadikan IP ini static. Jadi IP ini nanti 10.10.10.202 ini tidak berubah-ubah. Selanjutnya kita masuk ke bagian Queen. Nah, untuk di bagian Queen ini kita tinggal tekan plus, kemudian di bagian general kita tulis misal apa ya, tidak dikenali. Oke. Selanjutnya IP ini adalah IP dari si 10.10.10.202 yang MAC address-nya ini tadi. 10.10.10.202.
202. Nah, untuk ini kita isi 32 saja. Oke, karena kita mau ngebatasi namun tidak mau ngeblok seutuhnya, maka kita tinggal pilih. Di sini ada 10 Mbps, kita kasih akses berapa? Ada paling kecil 64. Oke, kita 64 ini masih bisa buat WhatsApp, juga masih bisa buat kirim ini. Kita batasi yang agak lebih minim lagi aja, kita manual. Kita tulis 10K, kakaknya kecil ya guys. 10K seperti ini. Selanjutnya, setelah ini kita tinggal apply saja. Di sini kita taruh sini dulu, kemudian di bagian ini kita kembali lagi ke DHCP server. Kita klik 2 kali. Di sini nanti kita cari di sini. Nah, kebetulan sudah langsung. Kita pilih di bagian insert queue before ini, kita pilih yang tidak dikenali sesuai nama yang tadi kita buat. Nah, sudah sesuai kan dengan nama yang ini. Selanjutnya kita tekan apply. Kita tekan apply. Kita tekan OK. Nah, seperti ini guys. Ini nanti kita bisa lihat di sini guys. Di sini perkembangannya seperti apa. Kita reset dulu aja. Kita reset count-nya. Nah, sekarang kita sudah membatasi IP tersebut dengan kecepatan 10. Ini dia. Ini hanya apa ya? Intinya hanya bisa buat connect saja. Tapi kalau dari trafficnya ini belum ada penggunaan, mungkin masih tidur. Oke, saya rasa seperti itu cara penggunaannya guys. Cara membatasi aksesnya, bukan ngeblokir ya guys. Cukup sekian, terima kasih.